Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ghazali dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan dari dolomit. Berbicara mengenai dolomit, banyak sekali manfaat yang diperoleh dari dolomit, baik yang digunakan dalam industri pertanian, bangunan, kosmetik, maupun obat-obatan. Nah, di sini saya akan membahas khususnya pemanfaatan dolomit sebagai bahan baku obat mah. Dolomit merupakan salah satu variasi dari batu gamping yang banyak digunakan sebagai bahan baku industri gelas dan kaca, industri keramik, industri porselin, pupuk, pertanian, serta dalam industri farmasi. Dolomit sendiri dapat digunakan secara langsung dalam bentuk kalsinasi maupun dalam bentuk dolomit. Potensi dolomit tersebar cukup banyak di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan manusia, maka kebutuhan bahan baku juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu bahan baku yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Adapun tujuan dari penulisan makalah ilmiah ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah bahan galian industri dan untuk mengetahui pemanfaatan dari dolomit itu sendiri. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu dapat memberikan manfaat seperti menambah pengetahuan tentang dolomit, khususnya pemanfaatan dolomit dalam berbagai bidang industri. Sebagai salah satu rumpun mineral karbonat, mineral dolomit murni secara teoritis mengandung 45,6% MgCO3 atau 21,9% MgO dan 54,3% CaCO3 atau 30,4% CaO. Dolomit berwarna putih, keabu-abuan atau kebiru-biruan dengan kekerasan lebih lunak dari batu gamping, yaitu berkisar antara 3,5 sampai 4 skala Mohs. Bersifat pejal, berat jenis antara 2,8 sampai 2,9, berbutir halus hingga kasar, dan mempunyai sifat mudah menyerap air serta mudah dihancurkan. Dapat dilihat berikut ini adalah gambar untuk dolomit yang berwarna putih. Dolomit terbentuk baik secara primer maupun secara sekunder. Dolomit biasanya terbentuk bersamaan dengan proses mineralisasi yang umumnya berbentuk urat-urat. Secara sekunder, dolomit umumnya terjadi karena pelindian atau leaching atau peresapan unsur magnesium dari air laut ke dalam batu gamping, atau istilah ilmiahnya dolomitisasi. Berikut yaitu tabel pengklasifikasian dolomit berdasarkan kandungannya menurut Petitjohn 1956. Yang pertama ada batu gamping dengan kadar dolomit 0 sampai 5% dan kadar MgO 0,1 sampai 1,1%. Yang kedua ada batu gamping magnesium dengan kadar dolomit 5 sampai 10% dan kadar MgO 1,1 sampai 2,2%. Yang ketiga ada batu gamping dolomit dengan kadar 10 sampai 50% dan kadar MgO 2,2 sampai 10,9%. Dan dolomit berkalsium dengan kadar dolomit 50 sampai 90% dan kadar MgO 10,9 sampai 19,7, serta dolomit dengan kadar dolomit 90 sampai 100% dan kadar MgO 19,7 sampai 21,8%. Penyebaran dolomit itu sendiri cukup besar, terdapat di Pulau Sumatera, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura, serta Papua. Selain itu, sebenarnya dolomit juga tersebar di daerah-daerah lain, namun jumlahnya relatif lebih kecil, hanya berupa lensa-lensa atau endapan batu gamping. Untuk pemanfaatan dolomit sendiri, dolomit banyak dimanfaatkan baik dalam pertanian, bahan bangunan, ataupun dalam industri. Dolomit banyak digunakan sebagai komoditi pada industri refraktori, dalam tungku pemanas atau pencair, dalam pupuk digunakan unsur Mg untuk meningkatkan pH tanah, dalam industri sebagai cat pengisi,
industri kaca, plastik, kertas, industri alkali. Dari sekian banyak pemanfaatannya, pemanfaatan dolomit dapat dikelompokkan, yakni yang pertama, pemanfaatan dolomit secara langsung. Pemanfaatan dolomit secara langsung digunakan untuk pertanian, semen klinker, mortar, klinker dolomit, penyemanan atau dempul untuk rekah-rekahan. Yang kedua, pemanfaatan dolomit yang telah dikalsinasi. Semen magnesium oksiklorida contohnya. Semen ini cukup keras tetapi tidak tahan terhadap air. Untuk menghindarkannya dapat dilindungi dengan pemolesan dengan menggunakan terpentin. Semen ini sering digunakan sebagai material dasar. Penggunaan lainnya adalah untuk matrik penyemanan dalam berbagai variasi. Hampir keseluruhan komposisi semen ini tahan terhadap pelarut, kuat akan tekanan dan tarikan. Untuk pembahasan kali ini yaitu khususnya akan membahas tentang dolomit yang digunakan sebagai bahan baku obat. Saat ini banyak sekali kegunaan dari dolomit yang digunakan untuk berbagai kalangan industri. Namun seiring dengan perkembangannya waktu, dolomit dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat mah, yakni dengan cara mengubahnya menjadi magnesium karbonat. Untuk prosesnya sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, ocean marine process. Caranya yaitu pembuatan magnesium karbonat yang menggunakan magnesium klorida direaksikan dengan soda abu di dalam reaktor. Selanjutnya, presipitat dihidrolisis, disaring, dicuci, kemudian dikeringkan. Setelah langkah ini, produk akhir akan diperoleh dalam bentuk bubuk cahaya putih. Produk bubuk putih ini kemudian disimpan untuk pengiriman. Yang kedua dapat dilakukan dengan menggunakan cara Pattinson process. Pembuatan magnesium karbonat yang dihasilkan dari ekstraksi dolomit, di mana dolomit dihancurkan kemudian dipanggang dengan furnace, kemudian dicampurkan dengan air, dan setelah itu direaksikan dengan gas karbon dioksida untuk menghasilkan kalsium bikarbonat. Selanjutnya, magnesium bikarbonat yang terbentuk dipanaskan untuk membentuk magnesium karbonat presipitat. Berikut ini tabel perbandingan antara proses pembuatan magnesium karbonat. Dapat dilihat bahwa untuk ocean marine, kondisi operasinya berada pada 1 atm dengan suhu 30-110 derajat. Sedangkan Pattinson berada pada tekanan 1 atm dan 10-900 derajat Celcius. Yieldnya dengan persentase 90% untuk ocean marine dan Pattinson 96%. Kemurniannya untuk ocean marine 98% dan Pattinson juga sama yaitu 98%. Peralatan proses yang digunakan yaitu untuk ocean marine membutuhkan sedikit peralatan, sedangkan untuk Pattinson membutuhkan banyak peralatan serta bahan baku. Untuk ocean marine mudah didapat tetapi dari luar daerah, harganya juga relatif mahal. Sedangkan untuk Pattinson mudah didapat di daerah sekitar pabrik dan harganya murah. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai deskripsi dari tahapan proses Pattinson. Proses pembuatan magnesium karbonat terdiri dari 3 tahap yaitu proses persiapan bahan baku, proses pencampuran, dan permurnian. Yang pertama yaitu tahap persiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan yaitu batu dolomit dengan komposisi kalsium 21,73%, magnesium 13,18%, karbon 13,03%, dan oksigen 52,06%. Caranya yaitu dari gudang bahan baku, batu dolomit diangkut menuju alat penghancur dengan kondisi temperatur 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Dilakukan pengecilan hingga ukuran 50 mesh, lalu dimasukkan ke dalam furnace yang menggunakan minyak sebagai bahan bakarnya. MgOCAO dari hasil furnace dimasukkan ke dalam cooler conveyor untuk diturunkan temperaturnya menjadi 30 derajat Celcius dengan cara dihembuskan dengan udara. Lalu
dimasukkan ke dalam hammer mill pada kondisi temperatur 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Yang selanjutnya yaitu tahapan pencampuran. Tahapan pencampuran di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama proses slacking. Dari hammer mill dengan menggunakan bucket elevator dimasukkan ke dalam mixing tank untuk dilarutkan dengan air dengan rasio 10% padatan MgO-CaO pada kondisi operasi 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm sehingga terbentuk larutan kalsium magnesium hidroksida. Yang kedua, tahap pencampuran tersebut dilakukan dengan cara proses karbonatasi. Dari mixing tank, larutan dialirkan dengan pompa ke dalam reaktor untuk direaksikan kembali dengan gas karbon dioksida dari hasil furnace dengan kondisi operasi 10 derajat Celcius dan 1 atm. Gas CO2 sebelumnya di dalam cooler diturunkan suhunya hingga 30 derajat Celcius dan siap direaksikan di reaktor. Tahapan terakhir yaitu tahapan pemurnian. Hasil dari reaktor tersebut kemudian dialirkan ke dalam filter press pada suhu 10 derajat Celcius dan 1 atm untuk memisahkan larutan magnesium dari endapan CaCO3 dengan asumsi efisiensi 95%. Lalu diteruskan ke reaktor 2 untuk memperoleh endapan putih MgCO3 dan mengurangi kandungan air pada kondisi temperatur 150 derajat Celcius dan tekanan 1 atm dengan asumsi efisiensi 99,9%. Sehingga terjadilah endapan MgO dari hasil reaksi 2, lalu dimasukkan ke dalam bak penampung produk dan disimpan di gudang produk. Untuk makalah ini dapat ditarik kesimpulan yaitu dolomit banyak dimanfaatkan sebagai komoditi pada industri refraktori, dalam tungku pemanas atau pencair, dalam pupuk digunakan unsur Mg untuk meningkatkan pH tanah, dalam industri cat sebagai pengisi, industri kaca, plastik, kertas, bahan baku obat-obatan seperti obat mah dengan mengubah dolomit menjadi magnesium karbonat. Di dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan. Diharapkan dapat memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga makalah ini dapat disusun dengan lebih baik. Berikut ini yaitu gambar dari dolomit yang telah diubah menjadi magnesium karbonat. Dapat dilihat seperti bubuk yang berwarna putih, dan ini juga alat yang digunakan yang seperti cooler conveyor untuk menurunkan suhu dan hammer mill untuk mengubah ukuran yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada masukan dipersilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.